Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kak doakan kalian semua dalam kondisi yang sehat beserta keluarga di rumah. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang limit fungsi trigonometri. Bagian yang kedua kita akan pelajari latihan soal limit fungsi trigonometri. Langsung kita mulai. Nah, di awal kan kita sudah punya rumus ini ya, bahwa limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Begitu juga limit x per sin x untuk x mendekati 0. Kemudian limit tan x per x untuk x mendekati 0 juga sama dengan 1. Juga sama dengan limit x per tan x untuk x mendekati 0. Nah, akibat dari rumus ini adalah ini. Jadi limit sin ax per bx untuk x mendekati 0, kita bisa lihat koefisiennya saja. Jadi tinggal sama dengan a per b. Limit tan ax per bx untuk x mendekati 0 juga a per b. Kemudian limit sin x per tan bx itu juga a per b. Limit tan ax per sin bx juga a per b. Jadi kita tinggal lihat koefisiennya saja. Oh, ini juga termasuk begini ya. Limit ax per sin bx untuk x mendekati 0. Ini juga sama dengan a per b. Yang tan juga limit ax per tan bx untuk x mendekati 0 juga sama dengan a per b. Jadi untuk sin dan tan kita lihat koefisiennya saja dengan catatan derajatnya sama. Ini sinnya nggak kuadrat, ini x-nya nggak kuadrat. Kalau sini kuadrat, ini kuadrat juga gitu ya. Ininya nanti ngikutin. Kita lihat langsung ke soal latihannya. Perhatikan. Limit 5x plus sin 4x per tan 3x untuk x mendekati 0. Ini kita pisahin dulu deh biar mudah ngelihatnya. Ini jadinya limit 5x per tan 3x gitu ya, ditambah sin 4x per tan 3x untuk x mendekati 0. Nah, berarti ini sama dengan, udah tahu kan? Ini berapa jadinya? Bisa kita tulis 5 per 3 ditambah yang ini 4 per 3. Berarti sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Nah, gitu ya adik-adik ya. Kemudian coba kita lihat yang kedua. Nah, limit sin 4x plus sin 2x per 2x cos x. Nah, ini ada cos x-nya nih. Gimana ngerjakannya? Coba kita kerjakan dulu menggunakan rumus penjumlahan trigonometri waktu kalian kelas 11. Masih ingat nggak? Jadi gini nih. Sin A plus sin B gitu ya. Sama dengan 2 sin setengah jumlah gitu ya. Cos setengah selisih. Gitu kan? Nah, berarti ini sama dengan limit 2 sin setengah jumlah setengah 4x plus 2x. Berarti 3x cos setengah selisih. Selisihnya berapa? 4x kurang 2x. 2x setengahnya x. Oke, per 2x cos x untuk x mendekati 0. Berarti sama dengan kita bagi cos x 1 ya. Berarti limit tinggal 2 bagi 2 juga ya. Berarti tinggal sin 3x per x untuk x mendekati 0. Berarti sama dengan berapa? 3. Jelas ya? Kak, emang nggak boleh Kak kita langsung aja 4 tambah 2 bagi 2? Nah, sebenarnya boleh sih. Kenapa boleh? Karena cos x-nya ini bisa kita abaikan. Nah, bukan diabaikan sih sebenarnya. Kalau kalian substitusi x-nya 0, cos x berapa? Cos 0. 1 kan? Berarti ini memang boleh sebenarnya. Soal ini boleh ditulis begini, limit gitu ya. Sin 4x
plus sin 2x per 2x. Untuk x mendekati 0. Kak, x-nya, cos x-nya kemana? Cos x-nya sudah kita substitusi, x-nya 0, berarti cos x-nya sama dengan 1. Nah, gini ya, kali 1, berarti sama dengan, nah kalau kayak gini sebenarnya boleh nih langsung nih, 4 tambah 2 per 2 sama dengan 3. Nah gitu ya, sama ya. Kemudian kita coba lihat lagi latihan berikutnya. Oke, limit tan kuadrat x plus sin kuadrat x per sepertiga x kuadrat. Nah, ketika kalian melihat soal seperti ini, yang harus kalian ingat adalah kalau konstanta itu sebenarnya boleh keluar limit. Jadi kita buat konstantanya biar nggak ngeribetin nih ada di sini, kita pindahin keluar limit, jadinya gimana? 1 per gitu ya, 1/3 jelas kali limit tan kuadrat x plus sin kuadrat x per x kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan 1 dibagi 1/3, 3 ya, 3 limit. Nah ini kita pisahin dulu deh biar ngelihatnya enak nih. Limit, oh ini untuk x mendekati 0. Berarti ini kita pisahin jadi tan kuadrat x per x kuadrat ditambah sin kuadrat x per x kuadrat. Untuk x mendekati 0. Berarti 3 limit. Nah, kakak pelan-pelan nih biar kelihatan lagi, ini kan ada kuadratnya. Ini kita buat tan x, bener ya, tan kuadrat x per x kuadratnya juga kita bisa x. Nah begitu juga yang sin kuadrat, jadi sin x per x juga sin x per x. Untuk x mendekati 0, berarti 3 kali, nah ini berapa nih? 1. Yang ini 1. Ini masih dalam tanda kurung, ditambah 1 kali 1 sama dengan 3 dikali 1 tambah 1, 2 sama dengan 6. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Limit 2x sin x per 1 min cos 3x. Nah, adik-adik perhatikan, ingat-ingat lagi rumus yang ini nih. Kakak tulis di sini ya. Cos 2x itu apa sih? Cos 2x itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x gitu ya. Akibatnya 2 sin kuadrat 1 min cos 2x sama dengan 2 sin kuadrat x gitu kan. Nah ini kalau cosnya 2x, nah ini cosnya 3x. Cos 3x gimana? Jadi kalau 1 min cos 3x, perhatikan kalau di sini koefisien x-nya 2, 1 min ini 2 sin kuadrat ya, maaf. Oke, nah jadi kalau koefisien x-nya yang di cos ini 2, yang di sini 1. Berarti kalau 3, nah di sini 2 sin kuadrat separuhnya ya, ini 2, ini 1, ini 3/2 x. Jelas ya? Nah, berarti soal ini jadinya gimana? Limit masih tetap 2x sin x per 1 min cos 3x sama dengan 2 sin kuadrat 3/2 x. Untuk x mendekati 0. Itu ya. Berarti sama dengan 2 nya kita bagi 2 ya. Nah, kita tulis dulu deh limit 2 nya udah kita bagi, berarti tinggal x sin x. Itu ya. Sin kuadrat 3/2 x kita pisah. Jadi sin 3/2 x per kali sin 3/2 x. Untuk x mendekati 0. Berarti sama dengan 1/3/2. Oke, kakak tulis dulu.
1/3/2 dikali 1/3/2 juga, gitu ya. Sama dengan ini 2/3 dikali 2/3 sama dengan 4/9. Nah, ini jawabannya. Jelas ya? Yang catatan. Oke. Kemudian kita coba lagi lanjutkan soal berikutnya. Soal yang kelima. Wah, ini agak panjang nih. 2x kuadrat ditambah sin x tan x per 1 min cos 2x. Nah, ini sama dengan apa nih? Oke, perhatikan. Sebisa mungkin kalau ada cos, osnya kita ubah dulu deh. Berarti ini limit. Ini biarin 2x kuadrat plus sin x tan x per 1 min cos 2x itu sama dengan 2 sin kuadrat x, gitu ya. Oke, untuk x mendekati 0. Berarti ini sama dengan limit. Oke, kita pisah dulu. Jadi 2x kuadrat per 2 sin kuadrat x ditambah sin x tan x per 2 sin kuadrat x untuk x mendekati 0. Ini masih, nah, dan tanda kurung gini lah. Kemudian kita pisah. Kita pisah ya. Jadi biar jelas, limit 2x kuadrat per 2 sin kuadrat x untuk x mendekati 0 ditambah limit, gitu, biar jelas, sin x tan x per 2 sin kuadrat x untuk x mendekati 0. Perhatikan ini kita bagi 2 ya. Berarti ini jadinya limit x kuadrat per sin kuadrat x. Kita ubah jadi x kuadrat. Nah, kita bisa per sin kuadrat x. Nah, jelas ya? X kuadrat per sin kuadrat x ditambah limit. Waduh, ini setengahnya udah biarin aja dulu deh. Jadi 1/2. Nah, ini ada karena 2-nya di sini. Sin x tan x per sin kuadrat x per sin kuadrat x. Nah, tuh. Jelas ya? Berarti berapa nih? 1 dikali 1. Oke, tulis. Ditambah setengah dikali. Ini berapa? 1 dikali 1/1 juga 1. Jelas? Ini huruf S. Berarti sama dengan 1 ditambah setengah sama dengan 1/2. Kalau mau dijawab 3/2 juga boleh. Nah, gitu adik-adik. Jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas, nanti coba kalian lihat lagi. Kemudian yang keenam. Nah, loh. Nah, ini agak ribet nih. 3x min 3x cos kuadrat 3x per sin 2x per sin 2x tan kuadrat 2x untuk x mendekati 0. Ini kalau kalian substitusi x-nya 0, hasilnya 0/0 nih. Jadi kita langsung manipulasi aja ya. Kemudian ini berarti jadi limit. Oke, perhatikan 3x, ini ada 3x juga. Coba kita keluarin dulu deh 3x-nya. Jadi 3x dikali 1 min cos kuadrat 3x. Oke, jelas ya. 3x kali 1 3x. 3x kali cos kuadrat 3x jadi 3x cos kuadrat 3x per, oke, sin 2x ini biarin aja, tan kuadrat 2x untuk x mendekati 0. Oke, sekarang perhatikan limit 3x biarin 1 min cos kuadrat. 1 min cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, gitu ya. Per
sin 2x tan kuadrat 2x untuk x mendekati 0. Berarti ini jadinya, nah ini sebenarnya perhatikan adik-adik, sebenarnya boleh deh kita pisah dulu. Oh nggak usah deh, langsung aja, karena ini udah sin sama tan ya. Sebenarnya boleh gini nih, jadi 3 per, ini kita pisah ya, 3x nya sama yang sin 2x, jadi 3 per 2 ya, 3 per 2. Oke ya, jelas. Sin kuadrat 3x per tan kuadrat 2x. Ini sebenarnya boleh kalian tulis gini nih, 3 kuadrat per 2 kuadrat. Nah gitu boleh nih, 3 kuadrat per ini 2 kuadrat. Berarti ini sama dengan apa nih? Berapa? 27 per 8. Nah gitu nih jawabannya, jadi 27 per 8. Baik, jadi kalau misalkan kalian nanti misal ya, oke deh, punya limit gitu ya, misalkan sin kuadrat 4x gitu ya, 4x per tan kuadrat x untuk x mendekati 0. Ini sebenarnya boleh kalian tulis gini nih, ini 4 kuadrat per 1 kuadrat, nah, sama dengan 16. Pastinya gitu. Jadi ini juga boleh nih, 3 kuadrat per 2 kuadrat. Nah, dengan catatan derajatnya sama ya, gitu. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya, nomor 7. Limit 2x pangkat 3 per tan 2x min sin 2x untuk x mendekati 0. Oke, kita perhatikan dulu. Oke, ini jadinya berarti limit 2x pangkat 3 nggak bisa kita apa-apain kan, 2x pangkat 3 per, nah ini yang bisa kita ubah kayaknya tan 2x nih. Tan 2x itu apa sih? Tan sin per cos gitu ya. Nah dikurang sin 2x. Oke, nah ini jadinya begini. Nah terus diapain nih kak? Ya kita pikirin lagi. Berarti ini dengan limit, supaya nggak ada pecahan di dalam pecahan nih, kita kali cos 2x semua deh. Atas kali cos 2x, bawah kali cos 2x. Jadi coba keterangannya gini nih. Oke, dikali cos 2x per cos 2x. Nah, biar cos 2x yang ini bisa hilang nih. Jadi limit 2x pangkat 3 cos 2x per yang ini cos 2x cos 2x kali 1 per cos 2x, hilang nih cos 2x nya. Jadi tinggal sin 2x gitu ya, dikurang, wah yang ini jadinya sin 2x cos 2x. Nah gitu ya, untuk x mendekati 0. Berarti yang ini biarin aja, yang atas biarin. Nah yang bawah perhatikan, ini ada sin 2x, ada sin 2x. Sin 2x nya kita keluarin coba. Jadi sin 2x dikali 1 min cos 2x. Oke, jelas ya? Untuk x mendekati 0. Berarti ini jadinya, nah ini cos 2x yang atas ini kita buang aja nih. Kita substitusi x nya 0, berarti ini jadi 1 ya. Cos 0, 1. Berarti yang atas kita tinggalin ini aja. Jadi limit 2x pangkat 3 gitu ya, per sin 2x 1 min cos 2x apa? Tadi dikali 2 sin kuadrat x untuk x mendekati 0. Berarti jadinya 2 kita bagi 2, 1, udah nggak usah tulis lagi, tinggal limit x pangkat 3 per sin 2x sin kuadrat x. Nulisnya gini, x pangkat 3 ya.
Nah, ini kita pisah. Oke. Lagi. Nah. Baik. Ini untuk X mendekati 0. Perhatikan. Jadi kan X pangkat 3. Ini 2-nya kita udah bagi ya. 2 bagi 2. Udah ya. Udah nggak usah kita tulis lagi. X pangkat 3-nya kita tulis X kali X kali X. Jelas ya? Sin 2X. Ini kita tulis. Sin kuadrat X-nya. Ini kita tulis sin X kali sin X. Udah? Berarti nih sama dengan. Oke, ini udah tinggal 1/2 gitu ya. Dikali 1 per 1 kali 1 per 1. Sama dengan 1/2. Nah, ini jawabannya. Untuk soal nomor 7. Nah, soal berikutnya. Soal nomor 8. Perhatikan. Soal nomor 8 jadinya gini. Ini perhatikan. Diperhatikan X-nya mendekati 1 ya. Bukan 0. Jadi ini limit X kuadrat min 1-nya kayaknya kita faktorin deh enaknya. X kuadrat min 1 itu jadinya X plus 1 dikali X min 1 gitu ya. Tan 2X min 1-nya nulisnya gini deh. Nah, gitu ya. Tan 2X min 2, maaf. Nah, arahnya supaya ini nih, nanti bisa kita bagi nih. Gitu ya. Per sin kuadrat X min 1. Kita tulis sin X min 1 sin X min 1. Nah, jelas ya. Untuk X mendekati 1. Berarti ini jadinya, oke, kita pisah deh. Limit X plus 1-nya biarin sini. Yang ini kita pisah. Jadi X min 1 per sin X min 1 dikali tan 2X min 1 per sin X min 1. Nah, perhatikan ini untuk X mendekati 1. Nah, kita substitusi ke sini. 1 plus 1 gitu ya. Dikali ini theta per sin theta ya. Berarti 1 dikali tan 2 theta per sin theta. Tinggal lihat koefisiennya ya. 2. Oke. Berarti sama dengan 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Nah, gitu adik-adik untuk penjelasan kali ini. Bisa dipahami? Ya, semoga kalian bisa memahami materi kali ini dengan baik. Dan pemahaman kalian untuk pelajaran di sekolah juga jadi lebih baik. Untuk kali ini sampai sini dulu pelajaran kita di limit fungsi trigonometri. Karena memang sebagian besar limit fungsi trigonometri itu adalah latihan-latihan soal saja. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami pelajaran di sekolah. Pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.